Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, welcome back to my YouTube channel. Bagaimana nih kabarnya teman-teman? Mudah-mudahan selalu sehat ya, tetap semangat dan tetap jaga kesehatan. Oke, pada kesempatan kali ini, Fitri akan menjelaskan bagaimana sih cara menggambar grafik fungsi trigonometri di aplikasi GeoGebra. Adapun pembuatan video ini yaitu untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah program komputer yang diampu oleh Bapak Dr. Andes Dedi Sopian MPD. Nah, untuk itu teman-teman, jangan lupa simak videonya sampai habis dan jangan di skip ya teman-teman. Oke, langsung saja kita ke aplikasi GeoGebra. Oke teman-teman, Fitri sudah ada di aplikasi GeoGebra. Nah, teman-teman juga harus sudah menginstal ya aplikasi GeoGebra. Oke, untuk yang pertama, pada saat menggambar grafik fungsi trigonometri di aplikasi GeoGebra, kita harus men-setting dulu grafiknya teman-teman. Nah, kita akan merubah sumbu X-nya teman-teman. Jadi satuannya itu kita ubah menjadi derajat ya. Oke, langsung saja ya teman-teman. Kita klik di sembarang tempat. Kemudian kita pilih graphics. Dan akan muncul ya teman-teman seperti ini. Oke, di sini ada basic, x-axis, y-axis gitu ya teman-teman, ada grid gitu. Oke, kita ke basic dulu teman-teman. Kita ubah, di sini ada x minimum, kita ubah menjadi x minimumnya itu negatif 100 teman-teman. Kemudian kita lanjut ke x maksimum. Di x maksimum kita ubah juga ya teman-teman, menjadi 360. Oke, selanjutnya kita ke y minimum teman-teman. Kita ubah menjadi negatif 5 dan y maksimumnya kita ubah menjadi positif 5. Oke, basic sudah selesai. Nah, di sini kita ke x-axis teman-teman. Nah, kita pilih distance. Kemudian kita pilih di sini, kita tulis 30 ya. Artinya jaraknya itu ada 30 ya teman-teman. Oke, kita ke label, kita pilih X dan unitnya kita pilih derajat ya teman-teman. Nah, selanjutnya kita ke Y-axis. Kita pilih distance. Oke, kita pilih 1, labelnya kita pilih Y dan untuk unitnya biarkan saja. Oke, kita close teman-teman. Nah, tampilan grafiknya menjadi seperti ini teman-teman. Oke, selanjutnya kita akan menginput datanya teman-teman. Oke, kita masuk pada fungsi yang pertama. Fitri akan memasukkan fx sama dengan sin x. Nah, kenapa jadi seperti ini? Kita lihat di sini satuannya itu adalah derajat ya teman-teman. Ketika kita hanya memasukkan X saja, maka gambarnya akan seperti ini. Lalu bagaimana solusinya? Kita tambahkan derajat. Dan enter. Tampilan grafiknya menjadi seperti ini, teman-teman. Oke, sebelumnya kita... Ini ya, teman-teman, kita tarik saja. Nah, supaya lebih jelas, teman-teman. Oke. Oke, selanjutnya kita akan mencari titik potongnya teman-teman. Nah, seperti biasa kita ke icon yang kedua dari kiri ya teman-teman. Kita pilih roots. Kenapa? Biasanya kan kita menggunakan intersect ya teman-teman. Sekarang Fitri akan menggunakan roots supaya mempermudah teman-teman. Oke, selanjutnya ketika sudah mengklik roots, kita klik saja persamaannya. Oke, seperti ini ya, langsung muncul teman-teman titik potongnya. Oke, selanjutnya Fitri akan mencari nilai ekstrimum. Kita klik saja langsung dan muncul seperti ini teman-teman. Oke, kita beri nama ya teman-teman, seperti biasa. Yang pertama kita akan mencari titik A ya teman-teman. Kemudian akan muncul dan kita pilih Object Properties. Dan kita pilih pada cell label, kita pilih name and value. Oke, langsung muncul ya teman-teman. Selanjutnya kita ke titik D. Dan kita sama pilih name and value.
Kemudian kita ke titik B. Dan kita pilih name and value. Kita close dulu ya teman-teman. Selanjutnya kita ke titik E teman-teman. Kita pilih object property sama. Kemudian name-nya kita ganti menjadi name and value. Selanjutnya titik C ya teman-teman. Oke. Dan terakhir kita akan memberi nama grafiknya teman-teman. Kita ganti name and value. Kita close teman-teman. Oke, langsung muncul ya teman-teman. Di sini sudah ada fx sama dengan sin x gitu. Kita geserkan saja di sini. Nah, jadi nilai maksimumnya itu ada di 1 ya teman-teman, dengan x sama dengan 90. Dan nilai minimumnya ada di negatif 1 dengan x sama dengan 270. Ini untuk fungsi sinus ya teman-teman. Oke, selanjutnya Fitri akan ke fungsi yang kedua, yaitu fungsi kosinus teman-teman. Kita ganti saja ya teman-teman di sini. Nah, fungsinya kita ganti menjadi cos. Oke. Nah, langsung berubah ya teman-teman. Nah, ini ya. Grafiknya langsung berubah. Oke, Fitri ganti warna saja ya teman-teman, supaya membedakan. Nah, ini adalah grafik fungsi kosinus ya teman-teman. Ketika fx sama dengan cos x, nilai maksimumnya ada di 1 dan nilai minimumnya ada di negatif 1. Sama ya teman-teman dengan sinus tadi. Namun yang berbeda, nilai kosinus itu maksimum di 1 pada saat x sama dengan 0 atau x sama dengan 360. Nah, kemudian untuk nilai minimumnya ada di negatif 1 sama seperti tadi, namun x-nya ada di 180 derajat. Oke, ini untuk fungsi fx sama dengan cos x. Oke teman-teman, untuk selanjutnya kita akan menggambar grafik fungsi tangan X. Oke, mudah sekali teman-teman, kita klik saja pada ini ya, fx yang ini. Kemudian kita pilih object properties, kemudian kita ganti cos-nya menjadi tangan X ya. Dan kita close. Dan gambarnya menjadi seperti ini grafiknya teman-teman. Oke, nah kita ganti ya warnanya teman-teman, supaya membedakan tadi. Oke, kita ganti dengan warna ini. Nah, jadi untuk tangan X ini berpotongan di A. Nah, A sama dengan 0,0, C sama dengan 180,0 dan ini ya, B itu ada di, kita beri nama dulu ya teman-teman. B itu ada di mana ya teman-teman? Dan B ada di 360,0. Ini untuk grafik fungsi tangan X ya teman-teman. Kita kembali lagi ke sinus ya teman-teman. Kita delete dulu. Nah, oke teman-teman, kita langsung ke icon yang slider ya teman-teman. Icon kedua dari kiri, icon kedua dari kanan. Oke, kita langsung saja pilih slider. Nah, kemudian kita klik di sembarang tempat. Oke, kita setting ya teman-teman. Untuk minimumnya Fitri mau memasukkan dari negatif 10. Nah,
Untuk maksimumnya 10 dan untuk kenaikannya 1 gitu ya teman-teman. Oke. Nah, sudah muncul ya di sini teman-teman. Selanjutnya Fitri akan edit fungsinya ya teman-teman. Oke. Nah, kita letakkan A di depan sin teman-teman. A kemudian pakai ini ya. Nah, A dikali sin ya teman-teman. Kemudian close. Nah teman-teman, langsung muncul ya di sebelah sini 1 gitu. 1 itu dari mana? 1 itu ini karena A-nya 1 ya teman-teman. Kita simpan di sini ya, tadi A-nya di depan. Oke, sekarang kita ubah. Apa sih yang berpengaruh? Nah, misalnya Fitri akan geser ke 3 ya teman-teman. Nah, seperti ini. Oke, apa yang terjadi? Kita lihat di sini nilai maksimumnya menjadi 3 ya teman-teman. Ketika tadi A-nya 1, nah nilai maksimum dan minimumnya 1 dan negatif 1. Nah, ketika A-nya sama dengan 3, maka nilai maksimum dan minimumnya menjadi 3 dan negatif 3. Nah, untuk letaknya masih tetap sama ya. Untuk maksimum 3 ada di X sama dengan 90 dan minimumnya ada di 270 ya teman-teman. Oke, selanjutnya misalnya Fitri ubah ke negatif ya teman-teman, negatif 3 misalnya. Nah, apa yang berubah? Sama ya teman-teman. Yang berubah itu kedudukannya. Maksudnya gimana? Maksudnya gini, untuk maksimum dan minimumnya masih tetap sama di 3 dan negatif 3. Namun yang membedakan nilai minimumnya menjadi di X sama dengan 90 dan nilai maksimumnya menjadi di 270. Jadi kebalikannya teman-teman ketika A-nya negatif ya teman-teman. Ketika negatif. Oke, misalnya ketika 0. Nah, jadi seperti ini teman-teman gambarnya. Kenapa seperti ini? Karena lihat 0 dikali berapapun hasilnya berapa? 0 ya. Jadi fx sama dengan 0. Nah, seperti ini gambarnya teman-teman. Kita edit lagi ini ya teman-teman. A-nya kita simpan di sini. Oke, misalnya A-nya disimpan di dekat X ya teman-teman. Oke, di dekat X. Nah, jadi AX, sin AX. Oke, sin AX ya teman-teman. Nah, apa sih yang berubah? Kita lihat. Ketika tadi kita menggambar fx sama dengan sin x, periodenya itu adalah dari 0 sampai satu periode itu dari 0 sampai 360 ya teman-teman. Oke. Nah, misalnya kita satu dulu di sini. Seperti tadi ya teman-teman. Sin x gitu. Kita lihat satu periodenya itu dari sini ya teman-teman. Dari A, nah ke sini set sampai 360. Oke, sampai 360 ya teman-teman. Nah, kita ubah misalnya jadi 3, berarti satu periodenya 120 ya. Untuk nilai maksimum minimumnya ada di 1 dan negatif 1 gitu ya. Dan untuk maksimum di sini ada di X30, kemudian X150 dan minimumnya ada di X90, X210 ya teman-teman. Oke, selanjutnya teman-teman, Fitri akan membatas ya teman-teman. Jadi ada intervalnya teman-teman. Nah, di sini misalnya kita masukkan batasnya itu dari 0 derajat. Nah, 0 derajat, jangan lupa pakai derajat ya teman-teman. Kurang dari atau sama dengan X derajat ya teman-teman. Jangan lupa. Kemudian kurang dari atau sama dengan 360 derajat. Nah,
Di sini grafiknya berubah seperti ini ya teman-teman. Karena tadi batasnya itu sampai 360, berarti dari 0 sampai 360, berarti grafiknya seperti ini teman-teman. Nah, mudah kan? Menggunakan aplikasi GeoGebra untuk menyelesaikan atau membuat grafik fungsi trigonometri. Oke, mungkin itu saja ya yang dapat Fitri sampaikan. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan dan ada yang kurang dipahami. Mudah-mudahan dapat bermanfaat, khususnya bagi Fitri, umumnya bagi kita semua ya. Nah, terima kasih teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.